Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Karisma Aryadi, NIM 2003076. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan soal mekanika HO67. Soal nomor 1, rumuskan sistem koordinat rotasi berdasarkan gambar ini yang berlaku persamaan V sama dengan V aksen ditambah omega dikali X dikali R aksen. 1B, apakah syarat atau karakteristik yang membedakan kerangka acuan inersia dengan kerangka acuan non-inersia? Jawabannya, samanya V sama dengan V aksen ditambah omega dikali X dikali R aksen. Maka dr per dt sama dengan dr aksen per dt ditambah omega dikali X dikali R aksen. Sama dengan d per dt ditambah omega dikali X dikalikan R aksen. R aksen di sini berperan sebagai operator. Jika persamaan tersebut dikenakan ke vektor V, maka didapatkan dv per dt sama dengan d per dt ditambah omega dikali X dikalikan V. Maka sistem koordinat rotasi yang didapatkan adalah koordinat kartesian. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 1B, perbedaan kerangka acuan inersia dengan kerangka acuan non-inersia. Kerangka acuan inersia bergerak dengan konstan, kecepatannya konstan, geraknya tidak cepat. Di sini hukum inersia dan hukum Newton berlaku, namun di sini tidak terdapat gaya-gaya fiktif. Sedangkan kerangka acuan non-inersia, gerak tidak konstan, seperti diperlambat, dipercepat, lintasannya tidak lurus maupun belok-belok. Lalu hukum inersia di sini tidak berlaku, dan di sini terdapat gaya-gaya fiktif agar gerak Newton tetap berlaku. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, rumuskan posisi pusat massa dinamika partikel sebuah sistem terdiri dari 3 partikel. Masing-masing terdiri dari unit massa M1, M2, dan M3 dengan posisi vektor R ini dan vektor V. Soal nomor 2B, dengan menggunakan rumus pusat massa, hitunglah vektor posisi pusat massa di atas. Selanjutnya, untuk jawabannya, ingin menanyakan rumus posisi pusat massa dinamika partikel. Pusat massa terletak pada jarak R dari titik asal, oleh karena itu, M1 ditambah M2 ditambah M3 sampai ditambah Mn dikalikan R sama dengan M1 dikali R1 ditambah M2 dikali R2 ditambah M3 dikali R3 sampai Mn dikalikan Rn. Maka R sama dengan sigma MKRK per sigma MK sama dengan sigma MKRK per M total. Di mana X sama dengan 1 per M, sigma MK XK, Y sama dengan 1 per M sigma MK YK, dan Z sama dengan 1 per M sigma MK Z. Kecepatan juga dapat mencari menggunakan diferensial terhadap T yang menjadi V sama dengan R aksen sama dengan 1 per M sigma MK R aksen K. Selanjutnya jawaban untuk nomor 2B, R sama dengan MKR. R sama dengan sigma MKRK per sigma MK, K sama dengan sigma MKRK per M. M yang dimaksud di sini adalah M total, maka Rx sama dengan M1 dikalikan Rx1 ditambah M2 dikalikan Rx2 ditambah M3 dikalikan Rx3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Sama dengan 2M1 ditambah M2 ditambah 5M3 per 5M1 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Untuk RY, maka sama dengan M1 dikali RY1 ditambah M2 dikali RY2 ditambah M3 dikali RY3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Sama dengan 4M1 ditambah 2M2 ditambah 2M3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Untuk RZ sama dengan M1 dikalikan RZ1 ditambah M2 dikalikan RZ2 ditambah M3 dikalikan RZ3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Sama dengan 3M1 ditambah 3M2 ditambah 3M3 per M1 ditambah M2 ditambah M3.
Selanjutnya untuk soal nomor 3. Buktikanlah persamaan vektor kecepatan pusat massa adalah R aksen sama dengan 1/M sigma M K R aksen K. Lalu B, hitunglah kecepatan pusat massa sistem partikel untuk soal 2A di atas. Jawabannya nomor 3A. R sama dengan sigma MK dikalikan RK per sigma MK sama dengan sigma MK RK per M. M sama dengan sigma MK yang merupakan jumlah dari keseluruhan massa dalam sistem dan penyumbuhan sigma dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Maka X sama dengan 1/N sigma M Z XZ, Y sama dengan MK XK, lalu Y sama dengan 1/M X 1/M sigma MK YK, Z sama dengan 1/M sigma MK ZK. Jadi pusat massa merupakan posisi rata-rata dari massa berat kecepatan V sama dengan R aksen pada pusat massa dapat diperoleh dengan diferensial terhadap T. Yang didapat V sama dengan R aksen sama dengan 1/M sigma MK R aksen K. Untuk jawaban nomor 3B, yang ditanyakan pusat massa sistem untuk soal 2A, maka jawabannya adalah V PM sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 ditambah M3 dikali V3 per M1 ditambah M2 M3. Berarti rumusnya itu Mn dikali Vn sigma M MV per M total. Maka menjadi sama dengan M1 kita masukkan vektor posisinya yaitu I ditambah 2J ditambah 2K ditambah M2 dikalikan 3I ditambah 2J ditambah K ditambah M3 dikalikan 2I tambah J tambah 2K per M1 plus M2 plus M3. Sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan 6I ditambah 5J ditambah 5K. Ini dapat dari penjumlahan vektor V per M1 ditambah M2 ditambah M3. Lalu karena ini dikali, maka M1, M2, M3 di atas bisa dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3 yang hasilnya menjadi 1, berarti 1 dikalikan 6I tambah 5J tambah 5K menjadi 6I plus 5J tambah 5K. Selanjutnya untuk soal nomor 4, tunjukkanlah bahwa energi kinetik dari dua sistem partikel adalah setengah mv kuadrat ditambah mu v kuadrat, di mana m sama dengan m1 plus m2 dan v kecepatan relatif serta mu massa reduksi. Jawabannya seperti yang sama-sama kita ketahui, energi kinetik sistem partikel merupakan jumlah energi kinetik pada masing-masing partikel. Jadi di sini energi kinetik satu sistem yaitu sigma I setengah sigma I 1/2 dikalikan MI dikali vektor I kuadrat sama dengan sigma 1/2 MI dikalikan V dikali VI sama dengan sigma 1/2 MI vektor kuadrat PM ditambah sigma 1/2 MI mu I plus V PM sigma MI mu I sama dengan sigma 1/2 MI V vektor V kuadrat PM ditambah sigma 1/2 MI mu I kuadrat sama dengan 1/2 MV kuadrat PM tambah sigma 1/2 MI mu I kuadrat. Untuk energi kinetik yang kedua dari sistem sama dengan 1/2 MV kuadrat PM ditambah 1/2 MI VI kuadrat. Maka sama dengan 1/2 MV kuadrat PM ditambah MI mu I kuadrat atau sama dengan 1/2 MV kuadrat ditambah mu V kuadrat. Sekian
presentasi pembahasan soal dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.